Uri saya Terima kasih Uri sudah memenuhi saya di sini. Uri sudah bersedia untuk bertemu dengan Pak Guru untuk membicarakan materi Pak Guru di sini. Pak Guru tadi melihat bahwa dari sekian banyak anak yang tadi terlambat, Pak Guru juga melihat Uri. Dan dari sekian anak yang terlambat tadi, saya coba memanggil Uri untuk coba berbicara dari hati ke hati. Oleh karena itu, semoga saja Uri berbicara dengan terbuka, dengan jujur, dan juga ya rileks lah, tanpa ada beban berbicara dengan Pak Guru. Begini Uri, baik Uri maupun Pak Guru tidak akan terlibat dari apa yang namanya kesalahan. Pak Guru juga pernah menjadi seperti Uri, menjadi siswa terkadang terlambat. Bahkan sampai sekarang juga Pak Guru merasa bahwa Pak Guru sering juga melakukan kesalahan. Kesalahan terhadap apa? Terhadap aturan yang ya berkaitan kita ambil bersama, aturan harus kita ikuti bersama, termasuk misalnya aturan di sekolah ini. Kalaupun demikian, baik Pak Guru maupun Uri pasti selalu berjuang untuk menuju setidaknya mencapai titik kesempurnaan atau paling tidak mendekati kesempurnaan itu. Dari hari ke hari kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Saya menjadi seperti ini tentunya belajar dari kesalahan. Tentunya Uri juga seperti itu nantinya. Baik, oleh karena itu kalau boleh tahu Pak Guru tahu menurut Uri pelajaran yang dimulai untuk hari Senin itu biasanya jam berapa? Biasanya kalau mata pelajaran pertama itu Pak Guru dimulai dari jam 7.30. Datang dari rumah kan sebelum 7.15. 7.15 itu kita absen. 7.30 itu proses pembelajaran sudah kita mulai. Oke, terima kasih. Uri sudah menjawab dengan jujur bahwa ternyata proses pembelajarannya itu dimulai jam 7.30. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan dulu Uri tadi, sebelum pelajaran itu biasanya ada apel. Maka biasanya jam 7.15 sudah mulai apel. Baik, dari rentangan waktu atau dari ketetapan aturan ini, kalau boleh saya tahu, kira-kira dari rumahnya Uri sampai ke sekolah itu, kalau biasanya Uri jalan kaki atau Jalan kaki by foot ya, baik, kira-kira berapa menitnya? perkiraan dari rumah ke sekolah itu Pak Guru 10 menit. 10 menit, oke, terima kasih. 10 menit itu start dari rumah saya. Berarti kalau 10 menit berarti kurang lebih ya jam 7 lah sudah start ya. Jam 7 kosong ya, jam 7 ya. Itu sudah cepat sekali itu. Baik, terima kasih Uri. Itu jam 7. Baik. Kalau sudah jam 7, kalau boleh Pak Guru tahu juga, Pak Uri biasa sarapan pagi atau bagaimana? Kalau untuk sarapan Pak Guru tidak sarapan dengan nasi. Kami sarapan biasanya dengan ubi, kue, Terima kasih banyak. Biasanya untuk sarapan itu biasa berapa menit? Tidak sampai juga sih 5 menit. Ya, taruhlah 5 menit, 10 menit. Berarti kurang dari jam 7 berarti sudah 6.50 ya. Itu mulai sarapan sudah. Tambah dengan ya kita anggaplah setengah jam lah. Tambah dengan persiapan pakaian apa semua, tambah dengan juga mandi atau cuci muka, mungkin setengah jam lah. Anggaplah berarti jam setengah 7 itu sudah persiapan. Berarti menurut Uri, kalau dalam rentangan waktu ini dari setengah 7 itu sudah mandi dan makan itu sudah selesai ya. Sampai dengan jam 7 sudah berangkat. Tapi sebelum saya lanjut, apakah ada aktivitas lain sebelum jam 7 ini? Ada Pak. Iya. Silakan. Yang kita bangun di rumah itu bangunnya 5:30 Pak Guru. Setelah bangun itu saya punya pekerjaan sendiri itu muat air. Setelah muat air masak nasi. Setelah masak nasi isi kumbang atau bak air. Itu pekerjaannya saya tiap hari sebelum datang ke sekolah. Oke, baik, terima kasih. Kalau boleh Pak Guru tahu, apakah pekerjaan itu apakah memungkinkan
kalau dikerjakan bukan pagi hari misalnya timba airnya? Kalau menurut saya Pak Guru tidak memungkinkan harus setiap hari sebelum datang sekolah, karena ini pada siang hari kalau orang tua mau masak tidak ada airnya di begitu Pak Guru. Jadi setiap pagi harus wajib untuk timbang. Baik, kalau ibu bisa mengalokasi waktu kan pekerjaan ini, ya, artinya sebelum mandi sudah ya, mengangkat air, masak, kira-kira berapa jam? Perkiraan 1 jam Pak Guru sekalian masak nasi sama muat air. Masak 1 jam, berarti sudah setengah 7 tadi sudah mulai start untuk mandi dan makan ya, atau sarapan tadi. Berarti setengah 7 kurang dari 1 jam lagi, berarti sudah setengah 6. Baik. Kalau boleh Pak Guru tahu, apakah memang Uri sudah melakukan itu dengan baik, misalnya dari setengah 6 sudah mulai dengan aktivitas itu, misalnya timba air tadi. Karena dari setengah 6 sampai 7 berarti sudah beres, sudah timba air dan masaknya. Apakah Uri sudah melakukannya itu sebagai rutinitas yang memang dipatuhi secara mandiri? Untuk dipatuhi begitu Pak Guru belum, memang bisa untuk selesaikan dengan cukup waktu, tapi mungkin ada beberapa hal yang disuruh oleh orang tua atau ke situ mungkin sebentar untuk selesaikan yang satu lagi, mungkin begitu Pak Guru. Jadi agak susah untuk diselesaikan. Memang selesai pekerjaan agak sibuk, tetapi ada tambahan kerja lain lagi dari orang tua begitu. Baik, terima kasih. Berarti sekarang saya menemukan persoalan antara apa yang menjadi targetnya ibu dengan apa yang diharapkan oleh orang tua di rumah. Baik. Kira-kira menurut Uri, kira-kira dalam posisi seperti ini solusinya Uri apa yang bisa dilakukan? Kalau solusi dari saya Pak Guru, setidaknya orang tua itu memberikan pekerjaan kepada anaknya ketika datang sekolah itu dikurangi gitu. Jangan terlalu berat, karena di sekolah itu kan kita masuknya 7.15 dan mulai kegiatan pembelajarannya 7.30. Dengan pekerjaannya itu tidak memungkinkan waktu saya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Baik, kalau boleh Pak Guru tahu juga, biasanya Umbu bangun jam berapa pagi? Kalau saya Pak Guru paling tinggi bangun jam 5:30 Pak Guru. Baik, sekali lagi sekarang ada kesenjangan antara targetnya Ibu dengan harapan atau boleh katakan idealisme yang dibuat oleh orang tua di rumah. Kalau boleh saya tahu juga, Ibu tinggal dengan orang tua kandung atau memang keluarga? Kalau saya Pak Guru tinggal dengan orang tua kandung. Orang tua kandungnya. Baik, kalau boleh saya tahu juga, apakah Uri pernah berkomunikasi dengan orang tua berkaitan dengan jalan sekolah kita di sini? Sejujurnya tidak pernah Pak Guru. Kalau orang tua sudah lihat tidak ada siswa lagi yang lewat, di situ mereka bilang sudah lambat, jadi tidak usah sudah ke sekolah, mereka bilang begitu, karena sudah terlambat Pak Guru. Baik, terima kasih. Lalu berikut, untuk memastikan, kira-kira menurut Uri, untuk memastikan stagna atau bagian dari pekerjaan tadi, untuk memastikan kepada Uri, sekarang saya melakukan ini, sekarang saya melakukan ini. Kira-kira barometer yang membantu Uri untuk bisa melihat itu apa? Tidak akan Pak Guru. Kalau Umbu bangun pagi, setidaknya lihat apa? Kalau saya Pak Guru bangun pagi tidak biasa tekan HP, karena saya punya kakak perempuan Pak Guru. Kalau malam itu ditentukan jam tidurnya, dan kalau mau tidur HP-nya diambil atau dicas Pak Guru di kamarnya. Jadi kalau bangun pagi itu langsung kerja, tidak ada lagi yang dibuka lain. Jadi HP tidak diandalkan untuk membantu diri untuk mengajar. Tidak Pak. Baik, terima kasih. Kalau dalam persoalan ini, kira-kira apakah ada caranya Uri untuk bisa membantu Uri untuk bisa melihat jam? Kalau menurut saya Pak Guru ada. Kalau malam itu
jangan diambil HP-nya, kita harus aktifkan alarm gitu. Alarm contohnya kita buka alarm pada jam 5, jadi pada jam 5 itu kita bisa bangun. Kalau HP-nya kita diambil sedangkan kita tidak tahu kondisi jam berapa. Baik, terima kasih. Tadi kan ceritanya bahwa HP-nya diambil. Kira-kira kalau HP-nya diambil, kira-kira menurut solusinya bagaimana kalau HP-nya diambil? Kalau menurut saya Pak Guru, solusinya supaya jangan diambil. Bukan, karena tadi ceritanya bahwa HP-nya sudah diambil. Kalau HP-nya sudah diambil, bagaimana solusinya? Kira-kira kan kalau tidak salah kan kakaknya di rumah ya, berarti dalam satu rumah. Kira-kira solusinya bagaimana? Karena HP-nya sudah diambil Pak Guru, saya berpatokan pada matahari. Kalau matahari belum keluar berarti ini belum ada tandanya sudah jam 6. Baik, kan kakaknya sudah memegang HP. Kira-kira menurut Uri, kira-kira solusinya bagaimana ya kalau kakak sudah memegang HP? Solusinya tidak ada Pak Guru, mau bagaimana? Tapi kakak itu bisa diajak untuk berkomunikasi ya dengan Uri. Kalau menurut saya Pak Guru ada setengah mati untuk berkomunikasi, karena saya pun kakak perempuan kayak bagaimana, kayak tegas gitu Pak Guru. Oh ya, sebenarnya tegas ya Bang. Kalau saya senang kalau dengan orang yang tidak seperti itu. Berarti dalam hal ini bisa tidak Umbu meminta bantuan kakak untuk membantu Uri dalam persoalan ini? Bisa. Berarti bagaimana caranya? Kita berkomunikasi sama-sama dengan kakak supaya saya tidak terlambat datang sekolah. Karena dia pegang HP, meminta bantuan dia untuk Kembali ke HP saya supaya jam 5 aktif memakan alarm. atau kalau bukan mengembalikan HP, meminta bantuan dia untuk apa? Bangun pagi terlebih dahulu. Iya, karena dia pegang HP. Tidaknya misalnya begini, Uri meminta bantuan misalnya kakak kemudian meminta alarm jam 5 atau jam paling lambat setengah 6 dan bangunkan saya. Itu juga. Iya. Baik, terima kasih. Sekarang ini yang terakhir. Selama menjalankan atau ya boleh kata mengikuti aturan di sekolah ini, dari rentang nilai dari 5 sampai 10, saya tidak memilihnya dari 0 ya. Saya tidak memilihnya dari 0 setelah mendengar ceritanya ini, tapi saya tidak memilihnya dari 0 tapi sampai 5. Dari 5 sampai 10 ini, dari rentangan nilai ini, kira-kira udah sudah sampai pada titik mana? Kalau menurut saya Pak Guru masih dalam titik 7. Titik 7, baik, terima kasih. Kita menjawab 7 ya. Kalau boleh saya tahu, mengapa bukan 8, mengapa bukan 9? Karena anak bukan 8 dan 9 atau sampai 10 Pak Guru. Karena saya datang sekolah ini belum tepat waktu. Yang kedua, saya kadang terlambat, Bapak Ibu guru sudah masuk dalam kelas, baru saya masuk, begitu Pak Guru. Itu ketika Bapak Ibu guru lepas masuk dalam kelas. Kalau tidak ya menuju perpustakaan. Jadi saya masih berada di titik 7, belum bisa menghargai waktu dan lain sebagainya. Terima kasih. Umbu sudah menjawab dengan sangat jujur bahwa Umbu harus setuju dengan alasannya tadi. Sekarang begini, bagaimana caranya Umbu supaya nanti berubah dari titik 7 ini ke 8 atau ke 9? Caranya begini Pak Guru, supaya dapat merubah dari titik 7 ke titik 9 itu bagaimana kita menyusun waktu supaya menyusun waktu supaya pekerjaan ini cepat selesai dan kita cepat tiba di sekolah gitu, Pak Guru. Baik, kalau boleh saya tahu lagi, Umbu menjawab alokasi waktu atau boleh katakan manajemen waktu yang baik. Apa yang bisa membantu Umbu supaya manajemen waktu ini baik? Apa yang bisa membantu? Yang bisa membantu saya untuk memanajemenkan waktu itu boleh itu HP Pak Guru. Selain HP apa lagi? Itu aja tuh. Selain HP tadi, siapa yang memegang HP tadi? Ya kan? Tapi orang-orang di rumah kan, benar tidak? Ya. Terima kasih.
apakah Umbu punya harapan dari angka 7 bisa berubah ke angka 8 atau ke 9? Kalau menurut saya Pak Guru, saya harus punya harapan untuk berubah dari titik 7 sampai bisa ke titik puncak, atau dari angka 8 sampai angka 10 gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kalau begitu, dari apa yang tadi kita ceritakan dari awal tadi, apakah Umbu bisa memberi kesimpulan lagi atau menceritakan lagi hal-hal penting yang kita bicarakan dari awal tadi sampai akhir? Dan dari seluruh kegiatan pembicaraan kita Pak Guru, saya simpulkan bahwasanya saya itu ketika bangun harus selesaikan satu pekerjaan supaya ketika datang sekolah itu tidak terlambat. Oke, ada lagi? Yang kedua, bisa memanajemenkan waktu dengan baik. Terima kasih Umbu. Ini adalah kesimpulan yang Umbu berikan, bukan saya ya, tapi Umbu Uri yang memberikan kesimpulan sendiri atas apa yang menjadi percakapan kita atau inti percakapan kita pagi ini. Baik, kira-kira ini sebagai sebuah tanggung jawab sekarang. Kira-kira kapan Umbu bisa memulai? Sejujurnya Pak Guru, saya tidak janji begitu untuk bisa melakukannya dari besok Pak Guru. Tetapi mungkin masih ada waktu untuk saya bisa melakukan itu dengan baik. Saya tidak janji supaya perjanjian itu saya manajemenkan waktu dengan baik atau menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Saya tidak janji untuk memulainya dari besok. Kalau memang bukan mulai besok, Pak Guru, kalau boleh Pak Guru meminta, kira-kira bisa dipastikan kapan memulainya untuk usaha itu? Kalau bukan besok, Bisa sih Pak Guru, tapi saya tidak ini yakin untuk memulainya dari besok. Mungkin minggu depan begitu sudah bisa. oke, minggu depan. Minggu depan itu sudah mulai dengan usaha tadi ya? Iya. Itu maksudnya. Terima kasih. Sekali lagi ini statement akhir saya. Terima kasih atas keterbukaan Umbu. Terima kasih atas kejujuran, dan baik Umbu maupun Pak Guru selalu berusaha untuk melalui sebuah proses yang menurut saya dan Umbu kita menuju pada titik kesempurnaan. Bukan hanya Umbu, tapi saya juga. Saya selalu belajar untuk menjadi sempurna, selalu belajar untuk bagaimana menjadi sempurna. Terima kasih. Saya akan menunggu tidak boleh katakan tanggung jawabnya Umbu terkait apa yang menjadi komitmen Umbu ke depan. Bisa ya? Terima kasih banyak.